Halo semuanya, balik lagi sama aku, Angel di YouTube channel aku. Kalau kalian yang baca judulnya, pasti udah tahu kan alasan kenapa kalian ngeklik ini. Mungkin dari kita sebagai seorang perempuan gitu ya, pasti pengen lah punya pasangan, punya laki-laki yang baik, punya sosok yang bisa membimbing, menemani, bahkan bisa jadi partner hidup gitu. Tapi sekarang tuh banyak banget yang ngebuat perempuan tersebut tuh lupa sama seberapa berharga diri mereka karena ingin mendapatkan pasangan itu, ingin mendapatkan seorang peneman itu. Mereka sampai mengeluarkan effort jor-joran agar merasa layak untuk diterima, layak untuk dicintai, layak untuk mendapatkan cinta dari seorang laki-laki. Padahal pada kenyataannya kita sebagai seorang perempuan, kita tuh secara nggak sadar kita adalah hadiah dari semesta dalam bentuk manusia yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan hati, yang mana itu harus kita pupuk sebagai bentuk pribadi dan karakter kita sebagai seorang wanita sendiri. Dan mungkin orang mengkaitkan wanita itu hanya dengan cantik. Sebenarnya memang setiap wanita punya kecantikan dan karakteristik mereka masing-masing, dan cantik itu relatif tergantung bagaimana mereka memaknai hal tersebut atau tentang standar sosial dan segala macam. Dan percaya bahwa setiap orang tuh punya target dan market pasarnya masing-masing. Kita tuh punya tipe yang orang suka dari kita, itu tuh pasti ada. Jadi kadang perempuan tuh lupa bahwa seberapa berharganya diri mereka, seberapa berharganya Tuhan menciptakan wanita, dan kita sebagai perempuan tuh harus bisa menerima dulu bahwa kita adalah hadiah, kita adalah orang yang berharga, kita adalah orang yang layak untuk dicintai, kita adalah orang yang pantas untuk diperlakukan baik, dan kita tuh nggak pantas untuk diperlakukan buruk oleh orang lain, termasuk oleh diri kita sendiri. Makanya kenapa sebelum itu kita harus udah bisa memvalidasi perasaan kita untuk bisa setidaknya menerima bahwa mungkin kita memang nggak bisa sepenuhnya berdiri sendiri tanpa seorang laki-laki. Ya bisa sebenarnya dalam konteks kemandirian secara diri, secara pembawaan, secara mungkin pendidikan, karir dan segala macam bisa. Tapi ya namanya Tuhan menciptakan makhluk manusia itu berpasang-pasangan, ya otomatis kita pasti akan membutuhkan mereka untuk saling melengkapi satu sama lain. Tapi yang pengen aku terapkan di sini tuh adalah pentingnya untuk menjaga diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan tidak membuat diri kalian tuh terlihat remah atau terlihat begitu desperate atau haus terhadap cinta yang didapat dari eksternal, terutama dari laki-laki. Kenapa sih alasan pertama cinta tuh nggak, apalagi laki-laki tuh nggak harus kita kejar, karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat ke zaman evolusi dulu ya, laki-laki itu emang kalau lihat tanggung jawab dulu waktu pada zaman purba tuh cenderung untuk berburu, cenderung untuk menyediakan makanan, cenderung untuk mengejar target, untuk memimpin, untuk sebagai sosok yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan secara general gitu ya. Sedangkan untuk perempuan sendiri justru lebih ke mereka merawat anak-anaknya, mereka memperkaya ilmu mereka, mereka juga menjaga agar lingkungan nyaman diri mereka sendiri, di keluarga dan segala macamnya. Memang sudah basic dari sana, tergantung juga kalau misalnya dilihat dari secara biologis, hormon testosteron pada pria tuh jauh lebih tinggi dibanding perempuan, dan mereka tuh cenderung suka untuk mengejar, mereka tuh cenderung suka untuk tantangan dan segala macamnya, dan kita tuh cenderung untuk belajar untuk menjadi lebih menerima. Mungkin nanti kita akan coba ya berdiskusi tentang feminim dan maskulin dalam bentuk energi gitu ya. Tapi sebagai secara keseluruhan, ketika kita sadar bahwa dunia ini nggak bisa loh kayak misalnya semua keras itu pasti bakal bentrok gitu. Tapi ketika semua ingin memberi tapi satu lagi ingin menerima, di situ bakal terjadi yang namanya kesinambungan. Sama ketika seorang laki-laki itu emang tugasnya mengejar, kita sebagai perempuan bukan berarti diam saja, tapi kita lebih ke mengamati, mengevaluasi apakah orang ini layak atau enggak, dan kita juga bukan yang berarti pasif tuh beneran sepasif-pasifnya, nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak bersosialisasi, enggak. Tapi kita paham batasan bahwa kita sebagai seorang perempuan, kita harus bisa melihat laki-laki mana yang punya tanggung jawab, yang berjuang, yang memang bisa menjadi sosok yang nantinya bisa menjadi pasangan yang baik, atau bahkan bisa menjadi ayah atau bapak yang baik untuk anak kita nantinya gitu. Dan untuk hal tersebut tuh ya kita sebagai perempuan tuh harus kayak gimana, apakah
justru mengambil tanggung jawab untuk mengejar yang notabene itu harusnya pria, ya nggak harusnya, tapi menurut aku gitu ya, ketika kalian emang sebagai seorang perempuan pasti ingin di-treat baik, ingin dikejar, ingin diterima gitu kan. Dan kalau misalnya ingin hal tersebut dikejar itu harus dari awal kita sudah punya mindset dari awal gitu. Nggak nggak mengambil peran yang memang seharusnya laki-laki terima. Kita ambil peran kita untuk apa tadi, untuk mengamati, untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk menaikkan nilai diri supaya nanti orang-orang yang datang ke kita juga memang orang-orang yang diharapkannya baik gitu kan. Terus kalau misalnya perempuan nggak ngejar, gimana cara dapat laki-lakinya? Hey, selain jodoh udah diatur, kita juga bukan berarti harus diam aja kan. Yang seperti aku tadi bilang, kita tuh bisa untuk ayo lo kenalan, bersosialisasi. Kita juga bisa kalau misalnya kita suka sama orang, bisa kita memberikan hint-hint gitu, menunjukkan ketertarikan. Bukan yang berarti kita cuek acuh nggak butuh laki-laki, enggak, tapi kita sebagai seseorang yang ramah dan menilai apakah orang ini cocok, apakah effortnya cocok atau enggak. Terus kenapa alasan kita juga nggak mengejar laki-laki? Ya selain itu, cinta yang emang benar-benar sejati tuh ya gak harus kita yang lari-lari, gak harus ngebuat kita ngos-ngosan, yang harus kita ngebuktiin bahwa kita layak loh untuk dicintain, bahwa kita harus membuktikan bahwa kita tuh tulus loh mencintai. Kamu pilih aku dong, kamu terima aku dong. Enggak, justru cinta yang emang sejati tuh ngebuat kamu tuh ngerasa diperjuangkan, diberikan perasaan aman, perasaan nyaman. Kamu sebagai seorang penerima, sebagai seorang perempuan, kamu merasa dicintai. Kamu gak perlu harus mengejar dan capek mengambil tanggung jawab atau peran yang memang seharusnya ya bukan kamu seutuhnya gitu. Walaupun nanti ketika hubungan ya kedua-duanya harus saling berperan gitu kan. Terus kenapa juga nggak kita tuh jangan, karena kita tuh sebagai perempuan yang kita bilang tadi di awal, kita tuh adalah makhluk dengan keindahan dan kelembutan yang Tuhan ciptakan sebagai bentuk perhiasan dunia gitu. Jaga harga diri kamu, amati dan pahami bahwa value dalam diri kamu itu tinggi sebagai seorang perempuan aja. Karena dengan kamu hadir menjadi seorang perempuan yang mana kamu tuh bisa melahirkan seorang manusia lain gitu ke dalam dunia ini yang laki-laki nggak bisa gitu. Jadi sebagai apa ya, perempuan yang bisa paham akan dirinya tuh nggak perlu gitu untuk membuktikan apa-apa untuk merasa dicintai, karena pada dasarnya tanpa membuktikan pun kita udah layak gitu, kita udah pantas untuk menerima cinta itu. Yang ada kita ya evaluasi diri kita kurangnya di mana sih, kita harus menambahkan nilai di mana, kita harus belajar ilmu baru apa. Itu yang ngebuat seorang perempuan tuh bakal jauh lebih bersinar gitu. Gak ada yang paling menyesal dari perempuan adalah ketika menuntut ilmu dan merawat diri, dan juga fokus pada karir setelah dan segala macamnya, yang dimana semuanya fokus kepada diri sendiri, yang nantinya cinta laki-laki insya Allah lah bakal mengikuti. Terus kenapa sih kita nggak harus ngejar laki-laki juga yang ketiga? Ya karena laki-laki yang benar-benar serius dan mau sama kita, itu pasti yang akan memperjuangkan kita, yang akan mengejar kita, yang akan memberikan kenyamanan, saling yang akan memberikan rasa penjaga, penuh niat. Karena laki-laki itu makhluk yang menurut aku bisa kita lihat dari tindakannya. Karena kalau misalnya kita lihat dari kata-katanya ya nggak semuanya bisa kita pegang gitu kan. Dan tindakan mereka lah yang sebenarnya menunjukkan niat dari apa yang ada di hati mereka. Ketika mereka suka, mereka mau, mereka akan mengejar, mereka akan berusaha menjaga, mereka akan memprovide, mereka akan memberikan kamu perasaan di mana kamu tuh dicintai, dibutuhkan, dan itu tuh udah menjadi bagian laki-laki yang emang niat, yang serius gitu. Kalau misalnya laki-laki yang gak niat, mah mungkin kamu akan merasa lebih, kok kamu yang lebih banyak mengajarkan untuk begini, kamu yang lebih mengusahakan, kamu yang lebih jor-joran, kamu yang lebih terluka, yang gak apa-apa deh. Padahal kamu sebenarnya paham bahwa diri kamu tuh layak untuk diperlakukan baik. Ketika diperlakukan buruk, kamu ya gak apa-apa deh. Padahal kamu bisa untuk memutuskan dan memilih hal yang baik buat diri kamu. Gitu. Terus juga kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan terlalu mengejar atau desperate akan cinta, akan partner, atau akan laki-laki, gak bisa hidup sendiri, kita tuh bakal cenderung kayak kacamata kuda. Kita tuh gak lihat secara general. Kita tuh lihat ada orang yang red flag dan segala macam, kita lurus aja karena kita pengen punya sosok laki-laki, pengen punya sosok pasangan. Jadi kita lurus aja, kita gak lirik kanan lihat dan segala macam orang itu baik atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kita
dikejar, kita melihat, menerima, kita mengamati, kita mengevaluasi sebelum, karena perempuan perasaannya tuh lebih cenderung menguasai gitu ya. Jadi sebelum hal itu semua terjadi, kita tuh harus bisa paham juga dan diiringi dengan logika. Karena ya manusia tuh, perempuan tuh juga kompleks kok, nggak cuma perasaan aja, bisa logikanya. Cuman emang perasaan tuh lebih mendominasi gitu. Dan kalau misalnya pada dasarnya juga yang aku bilang tadi, energi maskulin dan feminim itu tuh sebenarnya udah jadi satu kesatuan dalam setiap manusia, baik itu perempuan baik itu laki. Tapi kembali lagi kepada fitrahnya, kita tuh cenderung kemana sih? Berarti kalau perempuan cenderung untuk feminim, untuk lebih, ya yang membuat dunia ini menjadi kayak indah, santai, lembut, belajar, memperbaiki diri gitu. Sedangkan laki-laki lebih cenderung terkaget, memimpin, provide mereka untuk cenderung untuk membangun-bangun hal segala macam. Walaupun dalam perempuan juga punya untuk hal tersebut, tapi lebih kita bisa membalancekan antara hal itu semua gitu. Dan yang tadi aku bilang, ketika kita jadi seorang perempuan, kalau kita hanya fokus untuk mendapatkan pasangan di sekitar kita, gak bisa sendirian, kita cenderung akan menutup mata kita untuk hal-hal yang red flag, yang gak baik. Pahami juga kalau misalnya ketika kalian haus, kalian gak harus minum racun kan. Ketika kalian merasa gak disayang, ngerasa ada yang salah dengan intuisi hati kalian tuh akan ngomong gitu. Sebagai seorang perempuan, kalian bisa coba untuk journaling, memahami diri sendiri, dan juga pahami bahwa kalau misalnya kita terus-terusan menjadi seorang yang mengejar, kita tuh seakan ngerasa kayak kalau aku gak ngejar, aku pasti gak dapet. Padahal tanpa kalian ngejar pun kalian udah berhak untuk dicintai, hanya perihal waktu. Dan sadari value kalian. Kadang ketika kita terus-terusan merasa perlu untuk mengusahakan sesuatu yang pada dasarnya kita memang sudah bisa untuk dicintai, dengan mencintai diri sendiri juga gitu. Kita kenapa sih alasan daripada mengejar pria adalah lebih fokus untuk mengejar diri sendiri, untuk lebih fokus mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena seorang perempuan itu ketika mereka jauh mengenal diri mereka sendiri, mereka akan punya batasan dan prinsip yang baik untuk mereka sendiri ke depannya. Ketika mereka fokus terhadap diri mereka sendiri, mereka akan cenderung bisa lebih meningkatkan value yang ada dalam diri kita. Jadi kenapa alasan gak aku saranin buat ngejar cowok gitu ya, karena ya bukan buat apa gitu, tapi kayak fokus kita bukan ke situ. Fokus kita memang kita pengen punya pasangan, tapi pasangan yang baik, yang memang kita pengen diusahakan, yang kita pengen diperjuangkan. Maka oleh karena itu ya dari awal kita harus menerapkan strateginya, ya jangan mengejar gitu. Lebih ke kita mengetrack laki-laki baik dengan kita menjadi orang yang baik, dengan kita punya ilmu yang baik, dengan kita mencintai diri kita dengan baik. Insya Allah kayak gitu sih, lebih ke alasan kita permainan peran dan segala macam. Tapi ya semoga dari hal ini kita ada dapat diskusinya gitu ya, tentang perempuan dan laki-laki, yang dimana perempuan coba untuk lebih mengamati fokus laki-laki mana yang pantas untuk masuk ke kehidupan kita. Laki-laki juga coba untuk mengejar dan memperjuangkan wanita yang memang mereka inginkan ini ya. Kayak gitu. Ya mungkin sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah-salah. Jadi ayo kita jadi perempuan yang merawat diri, yang mencintai diri, yang belajar untuk fokus ke diri sendiri. Oke? Insya Allah jodoh diatur sama Allah, dan kita juga berusaha semaksimal dan semampu kita. Oke? Dadah. Daripada sakit-sakit ngejar cowok, lebih baik ngejar diri sendiri. Bye.